Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali nih di ICF TV Channel. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu jauh dari ujung timur Indonesia, yaitu khususnya Papua. Dan pada kesempatan kali ini saya PW Jesera akan memimpin dalam forum yaitu Indonesian Care, di mana ya kepedulian kita terhadap Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Dan tema kali ini sangat menarik sekali ya, yaitu optimalisasi dana otonomi khusus Papua yang sangat dikhawatirkan itu diselewengkan untuk pembiayaan separatis. Nah, dan kita kedatangan bintang tamu langsung dari Papua sendiri, yaitu dari Bang Steve Mara. Selamat datang Bang Steve. Ya Mas. Oke, gimana kabarnya Bang Steve sampai pada saat ini? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Oke, Bang Steve ini sebagai tokoh muda Papua ya? Siap. Dan boleh tahu nggak sih Bang Steve, di Jakarta sendiri Bang Steve kesibukannya apa Bang Steve? Jadi saya sedang mempersiapkan untuk lanjut studi S3, kemudian ada juga bergerak dalam beberapa organisasi ya, untuk pembangunan pemuda-pemuda Papua juga sih. Oh gitu. Dan sudah berapa lama nih kira-kira tinggal di Jakarta ini? Jakarta stay-nya ya Bang Steve sendiri? Iya, jadi sudah sekitar 3 tahun. Saya 2 tahunnya di Bogor, studi di Universitas Pertahanan. Oke. Jadi lanjutnya di sini. Wah, mantap sekali. Ya Bang Steve, ini yang berkaitan dengan otonomi khusus ya, yang dimana kan di Indonesia sendiri ya, otonomi khusus kan ada beberapa daerah kalau tidak salah ya, di Aceh juga ya? Iya. Aceh, terus jadi beberapa daerah yang diberikan otonomi khusus di Indonesia, yang pertama Papua dan Papua Barat. Papua dan Papua Barat, Aceh, DIY dan DKI Jakarta. DKI Jakarta. Yes. Nah, boleh tahu nggak sih kita review, karena kan episode sebelumnya juga membahas ini juga ya. Yes. Tapi mungkin dari banyak temen juga yang mungkin banyak belum tahu gitu ya. Apa sih otonomi khusus sendiri, dan apakah alasannya itu berbeda-beda ketika daerah ini dijadikan sebagai otonomi khusus? Tadi kan sudah disebutkan ada Papua, Papua Barat, Aceh gitu. Apakah standar untuk menjadikan otonomi khusus itu apa nih, Bang Steve? Jadi sebuah daerah diberikan otonomi khusus atau special autonomy karena daerah ini memiliki sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus. Sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Seperti Papua. Papua diberikan otonomi khusus karena ada special condition yang harus dilihat oleh pemerintah pusat terkait dengan kondisi masyarakat Papua. Iya, oke. Nah, sehingga pada tahun 2001 lahirlah otonomi khusus. Otonomi khusus Undang-Undang Nomor 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu awalnya otonomi khusus di Papua. Yes. Berarti secara umum ya Papua termasuk Papua dan Papua Barat itu tadi. Ya, dulunya kan belum ada Papua Barat, masih Papua. Nah, semenjak nanti ada pemekaran pada tahun 2008 baru terbentuk Papua Barat. Nah, itu kan berbeda dengan Aceh, berbeda dengan DIY, berbeda dengan DKI Jakarta. Kalau DIY kan diberikan karena warisan sejarah. Oke. Kalau DKI Jakarta karena ibu kota negara, jadi harus dibangun gitu. Jadi kan dapat gambaran juga nih buat teman-teman nih secara umum dulu ya. Nah, kalau dari otonomi khusus Papua, apa sih yang menjadi dasar gitu? Dilihat dari apa? Mungkin ya dari ada faktor X-nya, apakah dari keresahan masyarakat atau gimana itu, Bang? Karena kalau kita lihat ke belakang nih, dari sejarah Papua. 1969 ketika pelaksanaan penentuan pendapat rakyat, ada resolusi 2504 yang lahir dari PBB yang menyampaikan bahwa nothing that the government of Indonesia is in implementing implementing national development harus melihat kondisi spesial atau special condition dari Papua. Nah, karena pada saat itu memang provinsi Papua masih tertinggal, masih terbelakang. Nah, baru 1970 pemerintah masuk dengan pembangunan. Nah, baru 32 tahun kemudian lahirlah otonomi khusus. 32 tahun setelah resolusi itu lahir. Jadi perjalanannya panjang. Jadi ada 1999 ada tim 100 yang datang bertemu dengan Presiden Habibie untuk membicarakan terkait dengan pembangunan Papua. Tetapi pada saat itu memang ada muncul wacana untuk referendum, sehingga Presiden Habibie sampaikan untuk pulang dan renungkan kembali.
Pulang dan renungkan kembali, akhirnya 1999, 2000, 2001 lahirlah otonomi khusus. Papua diberikan otonomi khusus karena ada beberapa alasan itu. Jadi yang 3 tahun itu, yang target yang 99 itu yang penentuan ibaratnya untuk goals finalnya ya. Oke Bang. Terus juga Bang, kalau terdapat gak sih Bang aturan atau turunan pelaksanaan otonomi khusus Papua sendiri itu Bang? Ada, jadi ada Perdasus dan Perdasi. Perdasus dan Perdasi. Yang dibuat untuk sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Otonomi Khusus atau Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Jadi sekarang ini di Papua ini kan lagi panas-panasnya. Iya, beberapa tahun ini saya juga melihat ya di berita, baik TV ataupun di YouTube ya kan. Memang ya cukup banyak disorot itu ya. Ya, semenjak awal tahun 2020 ini sudah mulai panas. Karena pemerintah sudah mewacanakan untuk melakukan revisi Undang-Undang Otsus. Sedangkan masyarakat dalam beberapa kelompok tertentu menyampaikan menolak Undang-Undang Otsus, undang-undang untuk dilanjutkan. Untuk dilanjutkan. Nah, kemarin pada tanggal 15 Juli RUU yang selama ini sudah direvisi melalui panitia khusus yang dibentuk oleh DPR RI, Pansus DPR RI sudah disahkan menjadi undang-undang tanggal 15 Juli kemarin. Sehingga memang saat ini dalam beberapa hari terakhir ini memang sedang dibahas banyak tentang otonomi khusus ini. Oh, berarti yang panas ini dalam kategori otonomi khusus ya Bang ya? Iya, otonomi khusus karena sebagian masyarakat menolak. Ada beberapa kelompok yang menolak, yang mengatasnamakan masyarakat Papua menolak otonomi khusus. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang mendukung untuk otonomi khusus harus dilanjutkan. Karena melihat kondisi dari Papua saat ini yang masih membutuhkan dana otonomi khusus untuk membangun Papua 20 tahun ke depan. Berarti kesimpulannya ada pro dan kontra ya dalam pelaksanaan otonomi khusus sendiri ya. Kalau boleh tahu Bang, yang kontranya itu karena apa sih Bang? Alasan mereka itu. Jadi semenjak tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 memang ada wacana yang muncul dari masyarakat bahwa otonomi khusus ini gagal. Otonomi khusus ini tidak membawa sebuah dampak yang positif bagi Papua. Otonomi khusus hanya diberikan kepada Papua hanya untuk mengenyangkan elit-elit tertentu. Jadi hanya beberapa elit yang kenyang. Tetapi masyarakatnya masih tetap ada di dalam penderitaan. Oke, itu yang dirasain masyarakat yang menyimpulkan kontra ya Bang ya. Ya, akhirnya masyarakat ya menyimpulkan bahwa ya sudah 20 tahun 132 triliun sudah diberikan kepada Papua. Tetapi selama 20 tahun itu masyarakat Papua masih tetap hidup di dalam keterbelakangan, masih tetap menderita. Bahkan di beberapa kampung misalnya, contoh Duga, sampai saat ini Duga bahkan IPM-nya terendah di dunia. Ini kan menjadi persoalan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga bagi kelompok atau organisasi yang dibentuk oleh dari otonomi khusus tersebut seperti Majelis Rakyat Papua dan juga DPR Otsus. Kalau yang ada lagi Bang, selain kontranya selain itu Bang? Selain itu memang karena memang kan kita selama ini tahu bahwa ada isu politik yang dibangun di Papua. Jadi bagaimana teman-teman atau kelompok kiri ini mau memperjuangkan untuk Papua itu melakukan referendum dan merdeka. Nah itu sehingga ya itu kelompok itu sudah tidak ingin untuk bersama-sama dengan Indonesia sehingga membangun pemahaman baru bahwa Papua dengan Otsus ya Otsus gagal di Papua artinya. Dan ya itu salah satu alasan yang membuat sampai saat ini memang masih banyak isu-isu yang dibangun. Kalau yang pro-nya sendiri Bang dari masyarakat Papua dari kategori otonomi khusus Papua ini apa Bang? Boleh tahu Bang? Pertama ada beberapa kelompok yang menyampaikan bahwa memang Papua masih membutuhkan otonomi khusus. Karena kita ya 20 tahun aja kita masih tertinggal. Kita masih membutuhkan Otsus untuk 20 tahun ke depan. Tetapi dengan catatan harus ada evaluasi yang jelas. Sehingga perjalanan otonomi khusus 20 tahun ke depan tidak berjalan miring lagi. Tidak hanya mengenyangkan pihak-pihak tertentu atau elit-elit tertentu, tetapi Otsus diatur dan diberikan kepada masyarakat secara langsung agar bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Oke Bang, cukup dulu Bang. Ini ada yang mau lewat dulu Bang. Kita lanjut lagi Bang ya. Oke.
Oke, kembali lagi di ICF TV Channel. Tadi itu sebelumnya kita membahas tentang revisi yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021 Bang ya. Ya Bang, sebelum itu saya mau tanya Bang, untuk revisi sendiri Bang, apakah memang ada rutinitas waktu untuk revisi atau memang situasional Bang? Misalkan apakah berskala nih, per tahun sekali ada revisi atau memang 5 tahun sekali? Ini kan total 20 tahun sekali Bang ya. Apakah terdapat aturan revisi itu sendiri berapa tahun sekali atau tidak gitu? Jadi gini Bang, ini kan sesuai dengan perkembangan sebenarnya. Di tahun 2008 pernah dilakukan, kemudian lahirlah Provinsi Papua Barat. Iya. Lalu Undang 34 tahun 2008 waktu itu. Nah, saat ini kan dilakukan revisi lagi semenjak awal tahun 2020 kemarin kan gencarnya dilakukan revisi. Jadi pemerintah pusat menyampaikan itu, kemudian DPR RI mulai membentuk pansus dan dilakukan revisi. Sampai kemarin undang-undang itu sudah jadi dan disahkan. Jadi dari RUU disahkan menjadi undang-undang tanggal 15 Juli kemarin 2021 ini. Yaitu akan menjadi catatan sejarah untuk orang Papua bahwa undang-undang ini disahkan kembali untuk dilanjutkan 20 tahun ke depan. Dan ini menjadi dan itu Bang, hasil revisinya apa isinya kira-kira Bang? Jadi apakah masyarakat Papua mengetahui semua? Jadi ya memang draft itu sudah dibagikan dalam bentuk soft, dibagikan di grup-grup WhatsApp. Saya pun mendapatkannya. Dan memang awal revisi memang yang diusulkan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, ada 2 pasal, yaitu pasal 34 dan pasal 75 terkait dengan dana otsus dan juga terkait dengan pemekaran provinsi. Nah, tetapi di dalam perjalanannya ternyata panitia khusus yang dibentuk DPR RI mendapatkan banyak masukan, dari masyarakat, dari tokoh senior Papua, sehingga mengalami peningkatan yang dari hanya 2 pasal sampai saat ini ya sudah meningkat menjadi sekitar 16 pasal yang direvisi. Dari 2 pasal menjadi 16 ya. Ya, tetapi memang ditekankan terkait dengan penggunaan dana otsus. Karena memang sampai saat ini dana otsus yang diberikan dari tahun 2001 sampai 2021 ini belum pernah dievaluasi. Jadi penggunaan diberikan aja tapi evaluasinya memang masih sangat minim. Nah, itu yang mungkin ditekankan. Saya sebagai anak muda Papua pun itu menjadi permintaan saya kepada pemerintah pusat. Ya, dana-dana itu harus dievaluasi kemana uang-uang itu sehingga masyarakat Papua tidak sejahtera. 132 triliun itu dikemanakan? Apakah ini pemerintah daerah yang korupsi atau dana ini ada di mana? Jadi harus dijelaskan, harus dievaluasi, ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terus menyalahkan pemerintah pusat. Karena sampai saat ini kan masyarakat sampaikan bahwa pemerintah pusat tidak peduli sama masyarakat Papua, tidak memberikan sesuatu secara penuh. Padahal pemerintah itu memberikan dana kepada masyarakat Papua. Tetapi ya dana itu apakah diselewengkan atau apakah disalahgunakan? Nah, ini kan yang masih menjadi catatan kita. Nah, kalau di dalam revisi atau dalam catatan yang terbaru ini kan dana alokasi umum yang dalam otonomi khusus kan diberikan 2,25% dari DAU itu, dari dana alokasi umum, sekitar 8,8 triliun. Yang dibagi untuk spesifik grant itu 1,25%, sekitar 4,7 triliun. Nah, sedangkan untuk yang diberikan langsung kepada Papua itu 4,1 triliun, 4,1 T. Kalau mungkin 4 itu mungkin terlalu kecil, kita sebut saja 4.700 miliar diberikan kepada Papua, dan itu angka yang besar. Jadi memang harapan kita ya pemerintah harus menggunakan dana ini dengan baik. Jadi 1,25 ini kan akan digunakan untuk pendidikan, kesehatan, kemudian ya infrastruktur yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemudian untuk mendukung ekonomi masyarakat. Nah, sedangkan dana 1% atau 4,1 triliun tadi kan diberikan kepada masyarakat untuk pemberdayaan, untuk pelayanan publik, dan juga untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Ini yang nanti akan dibagi lagi. Jadi dikasih ke Papua, dibagi lagi, Papua Barat dapat berapa, Papua dapat berapa. Kemudian dari provinsi dibagi lagi ke kabupaten-kabupaten secara merata gitu kan. Jadi kabupaten ini kebutuhannya berapa banyak, kabupaten ini berapa banyak. Nah, dibagi secara merata. Iya Bang, kalau soal otonomi khusus Bang, sebenarnya ketika ini apakah dibentuk kayak semacam panitia tuh Bang? Misalkan sebelum diterjunkan RU kan, misalkan siapa saja yang dilibatkan Bang untuk memang mensahkan ini sehingga memang
otonomi khusus ini tepat sasaran sampai tahap pelaksanaan, Bang? Apakah memang ada semacam organisasi atau memang dari pemerintah sendiri? Kalau pemerintah sendiri itu kayak gimana, Bang, itu? Jadi banyak masyarakat yang mungkin ya di luar Papua sebenarnya juga pengen tahu juga otonomi khusus secara umum seperti apa sih gitu kan. Jadi dalam Undang-Undang 21 tahun 2021 ini dibentuklah organisasi atau dibentuklah Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua. Ya, ada Majelis Rakyat Papua, kemudian ada juga DPR yang diangkat dari kursi Otsus. Jadi setiap provinsi Papua dan Papua Barat punya DPR Otsus. Kemudian punya Majelis Rakyat Papua sendiri yang dibentuk ya sebagai representatif dari masyarakat adat. Kemudian kalau MRP kan dari representasi dari tokoh agama, kemudian tokoh adat, itu kan yang representatifnya. Nah, tetapi untuk melakukan evaluasi sendiri tidak ada. Nah, sehingga dari undang-undang yang kemarin disahkan ini tanggal 15 Juli ini dalam pasal 68 huruf A itu menjelaskan bahwa akan ada badan yang dibentuk untuk harmonisasi dan untuk pelaksanaan evaluasi, sehingga Otsus ini bisa berjalan sesuai dengan arah yang mau dituju. Jadi akan diketuai oleh wakil presiden dan juga para pelaksananya, dalam situ ada juga menteri-menteri terkait yang kemudian akan ada juga orang Papua di dalamnya yang akan dilibatkan sebagai anggota untuk sebagai kelompok yang akan melakukan harmonisasi kemudian melakukan evaluasi terkait dengan Otsus, yaitu untuk pelaksananya nanti ya akan dilakukan lapangan, apakah itu dilakukan setiap tahun atau 2 tahun sekali, ya itu nanti tugas dari kelompok tersebut. Tetapi memang harapan masyarakat Papua, harapan kita pun ya memang harus ada kelompok ini, harus ada organisasi yang dibentuk lagi untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan harmonisasi terhadap Otsus ini, agar Otsus tidak berjalan seperti hanya diberikan kemudian ketika masyarakat sudah ada isu-isu baru yang muncul, misalnya isu referendum, kemudian isu masyarakat Papua tidak sejahtera muncul, ya ini kan bisa diredam dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Kalau tidak ada kelompok ini ya sampai kapanpun akan tetap gini Papua. Berarti itu baru masih wacana ya ketika membentuk badan? Sudah masuk di dalam pasal 68 kan 68. yang kemarin ya yang 15 Juli kemarin disahkan ini. Disahkan. Ya. Nama badannya apa, Bang, kalau belum tahu, ya. Tapi isinya itu salah satunya pembentukan badan untuk harmonisasi tujuannya, Bang, ya. Kira-kira sudah cukup belum yang untuk dilibatkan itu sendiri? Pihak-pihak yang ibaratnya siogianya pantas lah gitu untuk dilibatkan. Saya pikir ya pantas karena diketuai oleh wakil presiden. Kemudian yang termasuk dalamnya adalah kementerian terkait dan juga ada beberapa anggota yang akan dipilih dari Papua. Ya ini mungkin hemat saya perlu libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, karena ya di Papua kan ya orang sangat menghargai, misalnya seorang tokoh atau pimpinan agama, pimpinan gereja itu sangat dihargai. Kemudian pimpinan masyarakat adat juga sangat dihargai. Nah, di dalam badan ini diharapkan dapat menghadirkan orang-orang seperti begini, agar dalam pelaksanaan misalnya setelah 3 tahun atau 4 tahun nanti dilakukan evaluasi, ya orang-orang ini yang harus menyampaikan hasil evaluasi tersebut agar berjalan sesuai dengan apa yang pemerintah pusat inginkan gitu. Berarti kalau itu sebelumnya belum ada ya macam organisasi yang ibaratnya untuk otonomi khusus belum ada ya, cuma diberikan dana aja ke daerah tapi tidak tahu ya sejauh ini kan kontrolnya dari pusat saja sebenarnya. Jadi dari BPK, KPK yang turun ke Papua, tetapi kan tidak pernah membuka sesuatu yang kayak terlibat di dalam korupsi dana Otsus itu kan ya. Inilah sekarang diharapkan ya melalui terbentuknya badan-badan seperti begini, tapi juga untuk BPK, KPK ya kalau perlu tetap dilakukan, dibuka apabila ada kasus-kasus korupsi di Papua ya dibuka, disampaikan kepada masyarakat bahwa orang ini korupsi dana berapa besar, agar ya ini bisa ada keterbukaan antara masyarakat dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar masyarakat tidak hilang kepercayaan kepada pemerintah pusat, dan juga agar pemerintah pusat tetap fokus dengan yang mau dilaksanakan di Papua. Oke, berarti seperti itu ya kurang lebih ya. Kan dari hasil dari 15 Juli itu salah satunya adalah pembentukan badan ya. Kira-kira butuh nggak untuk tim pengawasannya? Apakah sifatnya ini memang hanya pelaksanaan doang dan evaluasi? Kira-kira butuh juga nggak di atasnya lagi kayak macam untuk memonitoring dan evaluasi dari kegiatan badan tersebut?
Saya pikir itu karena pasti turunannya dari Kementerian Dalam Negeri ya. Oh, di Kementerian Dalam Negeri, oke. Dan kalau sudah ada wakil presiden di sana, pasti pelaksanaannya bisa lebih ketat. Jadi pengawasannya pasti kalau di atas wakil presiden kan presiden kan. Iya. Pengawasannya langsung dari presiden, kemudian turun ke Kementerian Dalam Negeri, menteri, dan ya ini diharapkan bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Oke, jangan kemana-mana dulu nih Bang. Ada mau iklan dulu nih, ada yang mau lewat. Ntar juga kita kembali lagi nih. Oke, kita ada yang mau lewat dulu. Oke, kembali lagi nih di ICF TV Channel, yaitu Indonesia Kan Forum, Pedulinya Indonesia. Dan kita lanjut lagi nih untuk ke Bang Steve ya, sebagai tokoh muda Papua. Nah, dalam hal mengoptimalisasi dana otonomi khusus Papua, saya juga dapat kabar bahwa rawan diselewengkan dengan kategori pembiayaan separatisme, Bang. Apakah memang informasi itu benar? Atau memang kalau jika benar, seperti apa sih sebenarnya gitu? Jadi gini nih Bang, ini menarik nih kalau kita bicara terkait dengan penggunaan dana otsus, penyelewengan ini. Iya, oke. Jadi memang di beberapa daerah memang ada kelompok-kelompok kriminal bersenjata. Separatis ini. Jadi yang menjadi pertanyaan memang mereka itu dapat uang dari mana? Oke. Kemudian mereka itu bisa survive-nya dari mana? Iya. Nah, kemudian mereka dapat senjata dari mana? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Memang pernah ada kejadian seperti pembobolan senjata pada tahun pembobolan gudang senjata di Wamena. Kemudian ada beberapa pos TNI dan Polri yang diserang, kemudian senjatanya diambil. Tetapi tidak sebanyak dengan jumlah senjata yang dimiliki oleh KKB saat ini. Nah ini jadi menarik. Sebenarnya ya saya belum bisa sampaikan apakah ini ada bagian dari dana otsus yang diberikan. Tetapi ada beberapa informasi yang akhir ini beredar bahwa ada beberapa seperti ya pimpinan lah yang sering memberikan dana kepada kelompok-kelompok ini. Nah, semoga informasi ini tidak benar. Iya. Kalaupun benar pun harus ditindak karena itu dana negara dan kelompok ini secara nyata mengganggu ketertiban masyarakat sehingga ya harus masuk dalam proses hukum dan ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan betul sama kelompok sama TNI Polri untuk ditindak. Oke, berarti dasarnya karena memang terdapat ya jumlah senjata dan bertahan hidup survive-nya ya sampai sejauh ini ya itu masih hanya diduga kan Bang ya. Masih dalam proses atau masih dalam praduga tak bersalah lah. Iya. Ya. Cuma ya masuk akal juga gitu kan. Terus nih Bang, kalau boleh tahu peran pemuda di Papua sendiri seperti apa sih Bang untuk melihat optimalisasi dana otonomi khusus di Papua sendiri Bang? Jadi sejauh ini dari yang masih di Papua sampai di luar Papua kan saya yakin pasti ya masih ada yang berjuang di luar Papua demi menyuarakan daerahnya sendiri. Siapa sih yang nggak mau menyuarakan untuk kayak keberhasilan daerah sendiri gitu kan? Jadi benar pemuda Papua kan sudah tersebar di seluruh dunia ada pemuda Papua. Oh, di dunia ya? Seluruh dunia ada pemuda Papua dan dari berbagai negara termasuk dari yang saat ini ada di Pulau Jawa dan juga yang ada di Papua ya selalu menyuarakan terkait dengan dana otsus terkait dengan otsus ini. Nah, yang diharapkan peran pemuda memang pemuda itu kan ya agen perubahan yang bilang. Agen perubahan. Iya. Tetapi kita juga kan terbagi dalam idealisme masing-masing. Oke, iya. Ya, jadi ada idealisme saya pada saat waktu saya masih kuliah, saya masih jadi ketua BEM pada saat itu di Jayapura salah satu universitas. Saya pun menolak otsus. Ya, saya dengan polosnya, dengan idealisme yang saya miliki, saya sampaikan bahwa ya otsus itu gagal karena masyarakat di beberapa daerah tidak sejahtera karena sampai pada saat saya jadi pimpinan mahasiswa, Papua cuma begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan yang signifikan. Ya, tetapi sekarang ya kita harus lebih realistis lagi. Kita lihat otsus, harus melihat masa depan. Kita sudah tidak bisa lagi berpikir tentang masa lalu karena masa lalu ya bisa diciptakan oleh siapa saja, tapi masa depan kita sendiri yang harus create, kita sendiri harus membuat itu dan harus mempersiapkannya dengan baik. Jadi kalau ditanya tentang peran pemuda, ya peran pemuda sampai saat ini memang masih terbagi. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Kalau saya dalam posisi ya kita masih membutuhkan otonomi khusus karena
dengan situasi Papua yang sampai saat ini, ya siapa yang mau menolong Papua? Kita lihat pendapatan asli daerah di beberapa kabupaten itu sangat kecil. Kalau tidak ada dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah melalui Otsus, siapa yang mau menolong kabupaten atau daerah-daerah tersebut? Apakah bisa menolong dengan PAD-nya yang kecil? Masyarakatnya nanti bagaimana? Nah, itulah pentingnya tadi pembentukan badan pengawasan itu, agar dana yang diberikan dari pusat ke pemerintah provinsi, kemudian pemerintah provinsi transfer lagi ke daerah, bisa digunakan sesuai yang dibutuhkan. Artinya tidak dana sampai terus dikorupsi dan lain-lainnya. Artinya harus sampai tangan masyarakat. Masyarakat harus merasakan perubahan. Nah, tadi kan Abang sempat menceritakan berarti terjadi perubahan kayak pemikiran yang ibaratnya dulunya Abang idealisme, sekarang lebih terhadap realistis, Bang ya. Kira-kira dari peran Abang sendiri pernah mendapatkan sedikit kayak bahasa kasarnya mungkin perlawanan ya gitu, maksudnya ya dengan dulunya Abang begini, sekarang begini, ada gak sih sempat jadi buah bibir di sosok Abang sendiri gitu? Banyak. Jadi teman-teman gitu. Terus Abang mungkin memberikan responnya seperti apa bijaknya gitu? Jadi teman-teman ini, saya kan awalnya ya dulu saya pun memprotes kebijakan. Setiap kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, ketika kebijakan itu tidak sesuai dengan permintaan masyarakat, saya akan sampaikan tidak usah. Bahkan ya saya bisa berani untuk menyampaikan kepada kepolisian. Saya bisa langsung dengan tegas pada saat menjadi pimpinan mahasiswa pada saat itu. Ya, dengan idealisme yang ada. Tetapi saat ini ya kita harus berpikir terbuka. Kita harus melihat secara komprehensif bagaimana bisa menyelesaikan konflik kalau kita terus berada dalam idealisme kita. Jadi ya kita harus mencoba untuk lebih bijak lagi untuk melihat situasi. Karena ya kita harus mempersiapkan diri kita, terutama untuk pemuda. Hari ini kan pemuda Papua ini, ya kita merupakan masa depan dari Papua sendiri. Kalau kita tidak open minded, maka kita tidak akan pernah menerima sesuatu yang baru dan kita akan tetap jalan di tempat. Oke, berarti secara tidak langsung kita harus melihat sesuatu itu dengan secara keseluruhan ya, tidak satu sisi aja. Nah, kalau untuk yang Abang bilang pro dari peran pemuda ini, apa sih bentuk konkret yang sudah dilakukan dari pemuda Papua yang kategori pro ini sendiri, Bang? Jadi sudah banyak anak-anak muda Papua yang berhasil. Anak-anak muda Papua yang didukung dengan dana Otsus, kuliah ke luar negeri, sudah mendapatkan gelar dari S1, S2 dan S3. Itu merupakan bentuk keberhasilan yang harusnya diekspos lebih banyak lagi. Biar penduduk di Indonesia, masyarakat Indonesia itu tahu bahwa dana Otsus ini sudah membawa beberapa atau banyak anak-anak muda Papua untuk berhasil di dalam bidang masing-masing. Ini mungkin karena kurang diekspos saja. Tetapi ketika diekspos, membangun narasi negatif tentang narasi positif tentang Papua, ini mungkin akan menjadi sebuah cerita yang baru. Dan dari beberapa organisasi yang didukung oleh pemerintah, ya kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, misalnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, UMKM. Itu kan ya sebagian ya dibiayai sama dana Otsus juga. Dan itu merupakan salah satu ya yang harus kita sampaikan, yang dapat encourage kita atau mendorong kita supaya kita stimulus bisa Bang ya. Stimulus untuk kita bisa mempermudah. Ya mungkin itu menjadi salah satu bentuk positif ya, walaupun memang ya bisa diakui belum maksimal, tapi dengan harapan dengan ada yang diperhatikan ini mungkin ada harapan lagi diperhatikan dalam hal yang lain ya. Itu mungkin dirasakan oleh oleh pemuda-pemuda Papua, Bang ya. Iya. Jadi memang harus diperhatikan secara menyeluruh. Karena memang sampai saat ini kan ya karena kurang pengawasan, evaluasi pun dilakukan sudah semenjak berapa puluh tahun baru dilakukan, sehingga ya tingkat kepercayaan dari masyarakat, dari pemuda kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah itu berkurang. Artinya terjadi distrust lah, kurang kepercayaan. Apakah memang ini juga akan diperlukan dalam masuk di badan itu sendiri, Bang, kira-kira? Saya pikir perlu untuk melibatkan pemuda di dalam ya badan yang akan dibentuk atau badan yang sudah diakomodir dalam undang-undang Otsus ini, agar ya pemikiran-pemikiran dari anak-anak muda yang lebih fresh, lebih fresh, kemudian futuristic, visioner, bisa masuk dan bisa membawa perubahan yang signifikan untuk Papua. Karena ya kita tahu sendiri, ketika lebih banyak orang tua yang berpikir mungkin
yaitu lebih bersifat kemasukan agar kita anak-anak muda harus gimana. Tapi kalau anak-anak muda sendiri kan ya kita tahu apa yang kita butuhkan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan di saat ini dan apa yang akan kita dapat di masa depan nanti kalau kita persiapkan dengan baik. Oh iya, sebagai pemuda ya pikirannya sudah 5 atau 10 tahun ke depan ya, 5 langkah ya. Oke Bang, pesan-pesan buat teman-teman khususnya mungkin ya di Papua sendiri harapannya gimana, dan juga teman-teman ya yang di luar Papua itu seperti apa sih Bang? Boleh Bang? Jadi share ke teman-teman di ICF sendiri Bang. Jadi buat pemuda Papua, baik yang ada di Papua, yang ada di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, dan juga yang ada di luar negeri, kita tetap mempersiapkan diri kita sendiri untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Otsus hanya sebagian kecil dari mempersiapkan masa depan. Satu yang terpenting adalah kita harus membangun nasionalisme kita, jiwa patriotisme, agar kita bisa menjadi orang-orang yang mempersiapkan masa depan negara. Karena kita generasi muda Indonesia sudah harus bisa berpikir untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Dan ketika anak-anak muda Papua bisa berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan Indonesia Emas ini, saya yakin di 2045 nanti sudah ada anak-anak muda Papua yang bisa menjadi pemimpin hebat untuk Indonesia. Amin. Oke Bang, baik, terima kasih, sudah cukup sepertinya untuk forum kita pada hari ini. Dan juga buat teman-teman nih ya, jika kalian suka dengan channel ini, boleh dong klik tombol subscribe, like, dan komen juga nih. Kira-kira ada masukan apa nih yang menarik untuk kita datangkan di episode selanjutnya nih. Dan juga semoga juga buat teman-teman di sana juga tetap sehat dan tetap semangat nih, karena masih dalam keadaan COVID seperti ini ya. Oke, terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.